Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Ana. Hari ini kita belajar matematika. Nah, materi kita kali ini kita masih tentang bilangan bulat. Untuk hari ini kita belajar yang bagian B-nya, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertemuan kemarin kita udah sempat loncat ya langsung ke operasi hitung bilangan bulat, tapi Ibu kembali lagi untuk membahas yang ketinggalan ini biar anak-anak lebih paham tentang materi ini. Memang dia nggak terlalu sulit, cuma ayo kita belajar bersama dulu biar kalau ada yang nggak ngerti kita bisa ditanyain ke Ibu dan bisa dijelasin agar kedepannya materi selanjutnya bisa kalian pahami dengan baik. Nah, oke, kita lebih tepatnya ke mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Di sini masih tentang bilangan bulat. Jadi ada garis bilangan yang sudah sengaja Ibu buat di slide ini, juga ada lambang seperti ini. Pasti fungsi dari lambang ini anak-anak. Ayo kita belajar bersama. Yang pertama, mengurutkan bilangan bulat. Kita mengurutkan bilangan bulat dulu ya. Yang pertama, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada garis bilangan. Ada bilangan 503, 505, 507, dan juga ada kotak yang belum terisi lambang bilangan. Nah, di sini berarti dia ke bilangan karena nggak ada minnya atau negatifnya, berarti dia bilangan positif anak-anak. Oke, lanjut. Soalnya dari garis bilangan ini, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Jadi soalnya di sini yang pertama, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Ini yang belum terisi nih anak-anak. Kalian bisa isi enggak? Terus yang berikutnya, soal berikut, dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Di sini ada bilangan 507. Mana si kirinya, mana kanannya? Oke. Sekarang angkat tangan ke kiri kalian dan juga tangan kanan kalian di depan HP atau laptopnya kalian masing-masing. Otomatis sudah jelas. Di sini adalah berada di kanan dari angka 507 atau bilangan 507. Terus kotak yang belum terisi ini adalah berada di kiri dari bilangan 507. Oke. Nah, soal berikutnya, tulis ulang bacaan di atas menggunakan kalimatnya kalian sendiri. Kerjakan di buku tugas. Oke, ayo kita bahas bersama dulu contoh soal ini anak-anak. Nah, langsung ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Benar, di sini masih ada kotak yang masih kosong atau belum terisi. Untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama ada bilangan 503. Nah, kita akan mengisi bilangan di samping kanan 503 ini dengan ditambah 1. Jadi 503 ini ditambah 1. Berapa sih hasilnya? Otomatis 504. Jadi di sini ada 503, di sini ada 504, di sini sudah terisi 505. Nah, untuk bilangan di samping kanan 505 yang masih kosong nih, kita lakukan cara yang sama seperti pada bilangan 503 tadi, yaitu dengan kita menambah 1 atau 505 ini ditambah 1. Sehingga kolom yang kotak yang masih kosong ini harus diisi dengan lambang bilangan 506. Di sini ada 507, tepat ya anak-anak, 505, 506, 507. Oke, sekarang ada dua kotak di samping kiri angka 503 atau bilangan 503 yang masih kosong. Gimana sih caranya untuk mengisi dari samping kiri dari bilangan 503 yang masih kosong ini? Kita kurangi 1. Nah, 503 dikurangi 1 jadinya di sini 502. Lagi 502 dikurangi 1 di sini jadinya 501.
Nah, untuk lebih jelasnya ada di sini anak-anak. Ini ya, ini yang tadi kosong, terus udah kita cari caranya sampai dapat bersama-sama seperti ini. Oke, berdasarkan contoh di atas, bilangan di sebelah kanan 507, di sebelah kanannya 507 ini adalah bilangan yang ditambah 1. Jadi 507 ditambah 1 sama dengan 508. Benar ya anak-anak? Nah, bilangan di sebelah kiri dari angka 507 adalah 506. Udah terisi anak-anak. Oke, lanjut pada soal bilangan negatif. Tadi itu bilangan positif ya. Oke, di sini ada contoh soal kedua. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Ini ada garis bilangan, ini ada bilangan-bilangan, ada min 116 dan min 114. Nah, soalnya adalah, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Kedua, dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri? Dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri? Di sini ada kotak yang paling kiri, di samping kirinya min 116 ada kotak paling kiri. Nah, di sebelah kiri dari kotak yang paling kiri ini kira-kira bilangan berapa ya anak-anak? Nah, soal yang berikut yaitu kalian diminta untuk menuliskan ulang bacaan di atas menggunakan kalimatnya kalian sendiri. Ayo kita menjawabnya bersama-sama. Nah, di sini ada urutan bilangan negatif yang belum lengkap benar, masih ada titik-titik yang belum terisi anak-anak. Setelah itu, untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Nah, bilangan yang akan diisi berada di sebelah kanan min 16. Di sebelah kanan ya, min 16. Kanannya berarti di sini, kalau kirinya baru di sini. Oke. Jadi bilangan tersebut min 16 ditambah 1. Kalau kita semakin ke kanan berarti ditambah 1, kalau ke kiri berarti dikurangi 1. Min 16 ditambah 1 jadinya min 116, maksudnya ya anak-anak, maaf keliru ibu. Min 116 ditambah 1 sama dengan min 115. Lagi ditambah 1 min 114. Otomatis di sini min 113, min 112 dan min 111. Nah, bilangan yang berada di bagian kiri dari min 116 ini adalah min 117. Nah, lagi untuk soal ini nomor 3, bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri. Di sini kan udah terisi tadi ya, min 117. Di sebelah kirinya min 117 ini adalah min 118. Gampang kan anak-anak? Jadi semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Kalau semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Oke anak-anak, ini ada yang lengkapnya dari soal ini. Berikutnya yaitu tentang tadi mengurutkan udah, berikutnya adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini ada teks. Tahukah kalian anak-anak, urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Naik berarti dia dari kecil ke besar. Contohnya 1 ke 5, angka 1 ke angka 5. Naik dia berarti dia dari 1 yang kecil ini ke angka 5 yang besar. Naik dia ya dari kecil ke besar. Urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. 5 ke 1 tadi dia turun, berarti angka 5 besar itu dia turun ke angka 1 yang kecil nilainya. Nah, pada garis bilangan anak-anak, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Udah tadi ibu bilang ya. Begitu juga kalau semakin ke kiri bilangan bulat tersebut semakin kecil nilainya. Oke. Nah, di sini kalian disuruh untuk membandingkan. Ini ada gimana sih cara membaca
seperti ini anak-anak, kayak contohnya seperti V yang kebalik ya. Yang pertama itu kebalik ke kanan, yang kedua ke kiri. Di sini udah jelas, yang ke kanan ini dibaca kurang dari atau lebih kecil dari, sedangkan yang ke kiri ini dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Nah, sekarang gimana sih biar kalian tuh nggak ketukar pas kerjain tugasnya untuk menaruh lambang ini di soal yang dikasih. Nah, kalian tinggal membuat seperti punya Bu Guru di sini. Di sini ada yang pertama yang harus kalian buat adalah V-nya yang kebalik ini. Ini V yang kebalik ya, Ibu andaikan biar kalian mengingat. Ini yang pertama kalian buat dia menghadap ke kanan. Setelah itu dibawa dari V yang menghadap ke kanan ini, V kebalik yang menghadap ke kanan, kalian buat lagi satu contoh V kebalik yang menghadap ke kiri. Setelah itu kalian memberi garis seperti yang punya Bu Ana ini. Nah, di sini udah jelaskan. Silahkan kalian membandingkan kolom ini sama yang ini, mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Otomatis yang menghadap ke kanan ini paling kecil ya, berarti dia kurang dari atau lebih kecil dari. Kalau yang ini V menghadap ke kiri ini, V kebalik yang menghadap ke kiri ini, berarti dia lebih besar dari atau lebih dari. Nah, di sini sudah ada satu soal anak-anak. Kalian diminta untuk membandingkan bilangan min 10 dengan min 6. Gunakan tanda seperti ini ya anak-anak. Nah, tanda kurang dari atau lebih dari. Sekarang tadi di sini teks ini ada ada tentang kalau dia semakin ke kiri, semakin ke kiri bilangannya berarti semakin kecil. Oke, kalau semakin ke kanan berarti semakin besar. Oke anak-anak, kita mengerjakan soal yang ini. Nah, langkah 1 kalian membuat dulu garis bilangan seperti ini, di mana di tengahnya ada 0, di samping kanannya ada bilangan, sesuai dengan soal yang ada di sini. Yang paling besarnya adalah min 10, boleh kalian buat sampai 10, boleh lebih 1 jadinya 11. Kalau kanan berarti positif. Setelah itu kalian buat juga yang bagian kirinya sesuai dengan soal ini. Boleh lebihin 1 jadinya min 11, nggak apa-apa. Setelah itu kalian meletakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan bulat. Sudah kalian memberi tanda. Yang di soal tersebut adalah ada min 10 dan min 6. Oke anak-anak. Nah, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, bilangan min 10 dan min 6 adalah dia di sebelah kiri 0. Berarti kalau dia semakin ke kiri, nilai bilangan bulat tersebut semakin kecil. Jadi jawabannya adalah min 10 kurang dari min 6. Atau dapat ditulis min 10 kurang dari atau lebih kecil dari min 6 seperti ini ya. Nah, kalau dibaca min 10 kurang dari min 6 atau min 6 lebih dari atau lebih besar dari min 10. Dapat ditulis seperti ini anak-anak, min 6 lebih besar dari atau lebih dari min 10. Ingat anak-anak, semakin ke kiri berarti dia semakin kecil nilainya. Jadinya min 10 ini dia lebih kecil dari min 6 atau dia kurang dari min 6. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Berikutnya di sini ada bilangan campuran, yaitu bilangan negatif dan positif. Kalian diminta untuk membuat urutan turun dari bilangan min 10, min 2, 0, min 12, 3, 2, min 1, dan 5. Nah, kalau turun, kalian masih ingat nggak? Kalau turun berarti dari besar ke kecil. Kalau naik berarti dari kecil ke
besar. Oke, sekarang penyelesaiannya yang pertama kita membuat dulu garis bilangan. Oke, di sini sudah ada garis bilangan. Usahakan soalnya kalian membuat lambang bilangan ini sesuai dengan yang ada di soal ini. Yang terbesar di sini adalah min 12. Boleh kalian lebihin 1 seperti ini. Kalian membuat dulu 0 di tengah, setelah itu memberikan titik-titik seperti ini, setelah itu memberikan lambang bilangan di bawahnya sampai di sini boleh sampai 12 seperti soal ini. Di sini kan min 12, boleh sampai positif 12, boleh juga sampai 10 aja. Begitu juga untuk bilangan negatifnya boleh sampai 12 aja atau lebihin 1. Setelah itu kalian memberi tanda yang ada pada soal ini. Yang pertama adalah min 10, udah dikasih tanda ya. Yang kedua min 2, yang ketiga 0, yang keempat min 12, yang kelima 3, positif 3, yang keenam positif 2, yang berikutnya min 1 atau negatif 1, yang berikutnya adalah positif 5. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun. Berarti dia dari besar ke kecil. Oke. Kalian harus ingat kembali lagi materi yang tadi ada dalam teks yang sudah Ibu jelasin itu. Kalau dia ke kanan, semakin ke kanan berarti semakin besar. Kalau semakin ke kiri berarti semakin kecil. Nah, di sini diminta kalian untuk membuat arah urutan turun. Berarti dari besar ke kecil. Nah, sesuai soal ini yang paling besar adalah di sini udah dikasih tanda 5. Angka positif 5 atau 5. Setelah itu 3, 2, 0, min 1, min 2, min 10, dan min 12. Udah jelas ya di sini ya. Kalau kalian diminta untuk membuat bilangan bulat berdasarkan arah urutan naik. Kalau naik berarti dari angka yang kecil ke angka yang besar. Nah, di sini yang kecil adalah min 12. Berarti dia dari min 12, min 10, min 2, min 1, 0, 2, 3, dan 5. Oke anak-anak, sudah jelas kan? Nah, berikutnya ada contoh soal untuk kalian memberi tanda lebih dari atau kurang dari sesuai dengan yang tadi udah Ibu jelasin. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, min 12 titik-titik 0. Bagian B-nya juga sampai selesai bagian D-nya. Kita lihat sama-sama jawabannya ya anak-anak. Yang pertama, min 12 atau negatif 12 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kurang dari berarti lambangnya seperti ini. Tadi udah Ibu bilang ya, kalian membuat V dulu ke arah kanan, setelah itu membuat lagi ke arah kiri. Kalian memberikan garis lurus, mana sih kolom di dalamnya nih yang paling besar, berarti dia itu besar. Kalau yang paling kecil berarti kecil, yang dibaca dengan kurang dari, atau yang besar adalah lebih dari. Nah, min 12 ini dia kurang dari 0. Atau kalau ditulis seperti ini menggunakan lambang seperti ini ya anak-anak. Yang kedua, min 5 titik-titik min 11. Min 5 dia lebih dari atau lebih besar dari min 11. Yang berikut 34 titik-titik 34. Di sini ada kata sama dengan ya. Berarti lambang bilangan 34 ini sama dengan lambang bilangan 34 di mana nilainya sama. Oke, gimana dengan min 7 sama positif 7? Otomatis min 7 ini dia kurang dari atau lebih kecil dari positif 7. Atau positif 7 lebih besar dari negatif 7 atau min 7. Ini udah ada contoh soalnya anak-anak. Sekarang contoh soalnya dalam bentuk soal cerita. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan Rp5.000. Adik Udin mendapatkan Rp2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000. Kakak kedua diberi Rp10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar.
Berarti dari yang paling banyak dapat uang jajan ke yang paling sedikit dapat uang jajan. Kalau ngomong soal uang jajan, Ibu rasa kalian pasti bersemangat untuk mendapatkan yang terbesar. Oke, di sini ada gambar uang ya. Yang pertama itu untuk kakak Udin. Kakak pertama Udin mendapatkan uangnya dengan jumlah yang paling besar yaitu 12.000. Setelah itu kakak kedua Udin diberi uang jajan sebesar 10.000. Setelah itu Udin mendapatkan uang jajan sebanyak 5.000. Berikutnya adik Udin mendapatkan uang jajan sebesar 2.000 rupiah. Oke, kita akan mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu dari 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Dimana yang pertama mendapatkan uang 12.000 rupiah itu adalah kakak pertama Udin. Setelah itu 10.000 diberikan kepada kakak kedua Udin, 5.000 diberikan kepada Udin, dan 2.000 diberikan kepada adik Udin. Itu adalah contoh soal dalam soal cerita anak-anak. Nah, sekarang nih kalian mau mengerjakan latihan soal sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelasin tadi. Latihan soalnya itu ada di buku siswa matematika halaman 17 sampai 18. Silahkan dikerjakan anak-anak menggunakan materi yang sudah Ibu kasih tadi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Itu aja dari Bu Ana hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih untuk hari ini.